Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal tryout SBMPTN ketiga mata pelajaran Geografi kelas 10 yang baru saja kita laksanakan. Jadi di sini kita akan bahas satu persatu setiap soalnya, kemudian cara pengerjaannya, serta kunci jawabannya. Jadi silahkan disimak video ini dengan baik. Apabila nanti ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Oke, yang pertama soalnya itu ini mengenai mencari skala dalam foto udara. Oke, sekarang soal pertama. Ini adalah salah satu contoh soal yang soalnya ini pernah masuk pada soal SBMPTN pada periode-periode sebelumnya. Yang pertama itu perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar. Dari gambar ini kemudian muncul pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Berapa skalanya jika diketahui suatu objek dengan ketinggian di A difoto dari pesawat dengan fokus kamera 120 mm. Oke, perhatikan yang pertama, wahananya yang mana? Wahananya itu adalah alat ataupun kendaraan ataupun pesawat yang digunakan pada saat perekaman. Inilah dia wahananya. Wahananya di sini posisinya ketinggiannya 3.200 meter. Kemudian objek yang ingin dilakukan perekaman atau objek yang ingin dilakukan pemotretan itu adalah objek A, ya. Sementara ketinggian dari objek tersebut adalah 800 meter. Ya, 800 meter dari permukaan. Jadi di sini adalah yang ditanyakan adalah skala daripada objek tersebut. Jadi skala dari objek tersebut, maka gunakan saja langsung rumusnya itu. Rumusnya untuk mencari skala itu ada dua. Pertama, S sama dengan, karena di sini sudah diketahui wahana ataupun ketinggian pesawat dan juga ketinggian objek, maka langsung saja rumusnya S sama dengan H, ini adalah ketinggian daripada wahananya, dikurang ketinggian objek kecil. Nah, dia diketahui ketinggian objek. Kalau tidak diketahui ketinggian objek, nggak perlu dikurang H kecil ini. Nggak perlu, langsung aja H per F. F ini adalah fokus kamera. Ya, ini dia rumusnya. Jadi, langsung saja skala sama dengan H 3.200 meter dikurang 800 meter. Tapi catatannya 3.200 ini ubah dulu ke sentimeter. Ini pun nanti 120 ini ubah dulu ke sentimeter. Oke? Jadi 3.200 meter diubah ke sentimeter berarti ada berapa yang diartinya meter, desimeter, kemudian sentimeter. Berarti kali 100. Jadi hasilnya itu adalah 320.000. Ini 80.000. Ini diubah menjadi sentimeter berarti 12 sentimeter. Ya langsung saja 320.000 sentimeter dikurang 80.000 sentimeter hasilnya 240.000. 240.000 dibagi 12, maka hasilnya adalah berapa? Berapa hasilnya? 240.000 sentimeter dibagi 12 sentimeter. Hasilnya adalah 20.000. Jadi jawabannya adalah skala daripada ketinggian foto tersebut ataupun ketinggian dari suatu objek tersebut kalau dilihat dari foto, maka jawabannya adalah C. Jawabannya C. Ini dia. 1:20.000. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ya. Aktivitas pemetaan berkaitan dengan menentukan asal-usul penamaan unsur geografi dalam
Peta disebut, nah ini kan sudah pernah kita pelajari materinya itu mengenai menentukan letak dan toponimi peta. Ya, apa itu toponimi? Toponimi ini berkaitan dengan pembuatan, penentuan, asal-usul penamaan yang ada di dalam sebuah peta. Ya, jadi nama-nama atau dalam bentuk kualitatif kata atau kalimat yang ada di dalam peta, maka itu pembahasannya adalah mengenai toponimi, mulai dari yang namanya menentukan nama, penggunaan huruf kapital, penentuan nama sungai, bentuknya, warna dari nama sungai tersebut, nama samudra, kemudian pulau, pelabuhan, pegunungan, danau, jalan raya. Jadi semua baik itu ukurannya, hurufnya, apakah dia kapital, apakah dia hanya di awal huruf besar, atau semuanya itu semua huruf besar, atau sama sekali tidak ada huruf besar, itu semua berkaitan dengan yang namanya bahasan di dalam toponimi, yaitu segala aktivitas pemetaan yang berkaitan dengan menentukan asal-usul penamaan unsur geografi yang ada di dalam peta. Maka jawabannya itu adalah toponimi. Nah, jadi bukan ini ada di sini toponama ada nggak? Itu nggak ada di dalam peta, nggak ada mengenai toponama. Topologi ada. Cuman itu bukan berkaitan dengan peta. Kemudian topografi. Ini ada peta topografi. Topokartografi nggak ada. Jadi jawabannya itu adalah nomor 2A. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Ke nomor 3 ini membedakan antara objek hutan, belukar, semak melalui citra foto udara, dan citra foto udara pangkromatik berwarna semu perlu menggunakan unsur interpretasi. Jadi kan kita sudah pernah membahas mengenai unsur-unsur atau komponen yang ada di dalam interpretasi citra. Mulai dari bentuk, ukuran, rona, tekstur, bayangan, pola, situs, asosiasi. Jadi ini berkaitan dengan membedakan antara objeknya itu hampir sama. Ini adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhannya itu dalam kelompok yang kelompoknya itu yang luas, yaitu hutan, belukar, dan semak. Tapi dia menggunakan citra foto pangkromatik, ya, citra foto udara pangkromatik berwarna semu. Kira-kira menggunakan interpretasi rona. Rona kan berkaitan dengan tingkat kecerahan pada citra, yaitu keabu-abuan ataupun kehitaman. Sedangkan asosiasi, ya, ini kan kaitan suatu objek dengan objek yang lain di sekitarnya. Contohnya menentukan mengenai daerah namanya gedung perkantoran ataupun yang lainnya. Ukuran ini kan berkaitan dengan yang namanya skala. Kemudian pola. Pola ini kan berkaitan dengan kecenderungan bentuk suatu objek pada citra. Contohnya menunjukkan gambaran objek yang sebenarnya. Tekstur. Tekstur ini adalah ataupun frekuensi perubahan rona pada bagian tertentu citra. Yaitu inilah dibuktikan nanti dengan cara teksturnya itu ada 3 tingkatan. Kasar, sedang, dan halus. Maka untuk membedakan objek yang ada di dalam soal ini, hutan, belukar, semak, ini bisa ditentukan dengan, kalau di objek hutan, karena dia heterogen, kemudian tinggi menjulang, kemudian dilihat kalau dia hutan itu penuh dengan yang namanya daun, tingginya itu berbeda-beda, maka dia disebut dengan teksturnya kasar. Belukar karena dia kategorinya adalah sebagai belukar yang tingginya sedang, dia kategori sedang. Semak itu karena dia merata rendah, maka dia dikategorikan sebagai teksturnya halus. Jadi jawabannya yang nomor 3 itu adalah tekstur. Ini pun sudah pernah kita bahas. Kemudian yang keempat, ciri temporal. Ciri temporal yang terekam oleh sensor dalam penginderaan jauh berkaitan dengan
Ini kan sudah pernah kita bahas ciri-ciri dalam sebuah apa namanya, sebuah citra. Ciri-ciri dalam sebuah citra itu kan ada 3, mulai dari ciri spektral, ciri spasial, ciri temporal. Ketika berkaitan dengan ciri temporal, ini adalah ciri yang terkait dengan umur benda atau waktu perekaman. Nah, kira-kira umur benda atau waktu perekaman apa jawabannya nomor 4? Jawabannya adalah B. Kalau dia ciri spektral, ini adalah ciri yang dihasilkan oleh tenaga elektromagnetik ini untuk melihat rona, kehitaman, dan keabuan. Kalau dia ciri spasial, ini berkaitan dengan ruang ataupun bentuk. Kemudian yang kelima, kelebihan peta hasil proyeksi kerucut dibandingkan dengan proyeksi yang lain adalah, jadi ada 3 hasil proyeksi, ada yang namanya azimut, kemudian ada yang namanya kerucut, ada yang namanya tabung. Oke, kalau dia proyeksi azimut ini memetakan daerah kutub, kalau dia tabung memetakan daerah-daerah di tengah ataupun di garis khatulistiwa. Kalau dia kerucut ini memetakan daerah-daerah di garis lintang tengah. Jadi jawabannya yang nomor 4 adalah B. Ya, sekali lagi kalau dia azimut daerah kutub, kalau dia tabung daerah khatulistiwa, kalau dia kerucut adalah daerah-daerah lintang tengah. Kemudian yang keenam, konsep esensial yang digunakan untuk menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Ini hubungan antar wilayah, antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kalau ada berkaitan dengan hubungan, menunjukkan tingkat hubungan, ada di sini kata-kata tingkat hubungan antar wilayah, maka itu jawabannya adalah keterkaitan keruangan. Kalau dia lokasi menunjukkan lokasi, kalau dia jarak menunjukkan jarak antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, kalau dia nilai kegunaan, apa nilai kegunaan dari suatu wilayah, kalau dia diferensi areal, perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, jika sebuah peta mempunyai skala 1:350.000, diubah skalanya menjadi 1:550.000. Maka posisinya dari 1:350 ke 1:550.000, posisinya ini petanya ini, skalanya ini mengalami pengecilan. Maka posisinya petanya itu pun akan semakin kecil. Ya, dari 350 ke 550, posisi petanya itu akan semakin kecil. Maka pernyataan yang benar adalah jarak antar kontur dalam peta semakin panjang. Nah, jelas salah, karena kan petanya semakin kecil. Jarak di dalam peta menjadi lebih pendek. Betul nggak? Jarak di dalam peta menjadi lebih pendek. Ya, betul. Jarak di peta akan menjadi lebih pendek karena posisi peta tersebut semakin kecil. Simbol-simbol kartografis semakin jelas, ya jelas salah. Namanya petanya itu semakin kecil, semakin sempit. Kemudian simbol informasi peta berubah, jelas berubah, tetapi jarak pada peta tetap, ya jelas enggak, salah. Kalau sudah ada perubahan skala, maka jaraknya akan tetap berubah. Informasi yang disajikan semakin lengkap, ya jelas tidak, semakin sedikit karena petanya semakin kecil. Kemudian yang nomor 8, diketahui jarak SMA Islam plus Askia dengan kantor gubernur Sumatera Utara 6 km dan digunakan di dalam peta sepanjang 3 cm. Artinya apa? Di lapangan 6 km jaraknya, sedangkan di dalam peta jaraknya itu 3 cm. Maka skala petanya adalah langsung saja ubah 6 km ubah ke cm. Ya. Kemudian
Setelah diubah 6 km ke cm, maka langsung saja 6 km dibagi 3 cm. Oke, kalikan saja. Ubah saja pertama 6 km, ubah dulu ke cm. Mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Maka 6 kilometer, cara mengubahnya 6 dikali 100.000. Makanya hasilnya berapa? Ya, 600.000. Oke, 600.000. 600.000 cm dibagi 3 cm. Berapa hasilnya? Hasilnya itu sama dengan 200.000, maka skalanya sama dengan 1:200.000. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut. Fenomena pada peta tersebut dapat dikaji menggunakan prinsip. Coba perhatikan petanya ini mengenai peta apa? Coba perhatikan. Perbesar lagi ya. Nah, coba perhatikan. Ada di sini dibuatnya garis Wallace. Ada garis Weber. Garis Wallace dengan garis Weber memisahkan antara fauna yang ada di sebelah Indonesia bagian barat, bagian tengah, dengan bagian timur. Ya, kalau Wallace memisahkan fauna yang ada di Indonesia bagian barat dengan bagian tengah, Weber membedakan fauna yang ada di Indonesia timur dengan Indonesia tengah. Jadi ini di dalam peta ini adalah peta persebaran fauna di Indonesia. Ya, artinya persebarannya ini tidak merata. Kenapa tidak merata? Contoh di Sumatera ada beruang madu, harimau samudra, gajah. Sedangkan di Kalimantan lebih dominan orang hutan. Sedangkan di Jawa lebih dominan badak, harimau Jawa, banteng. Di Nusa Tenggara ada komodo. Di Sulawesi ada anoa, burung maleo, babi rusa. Kemudian di wilayah Papua lebih condong cendrawasih, kakak tua, walabi, kuskus. Artinya ada fenomena persebaran fauna di Indonesia yang tidak merata, artinya berbeda-beda jenisnya sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Ketika ada berkaitan dengan prinsip persebaran yang tidak merata di muka bumi, maka jawabannya adalah prinsip persebaran. Ini dia jawaban untuk soal nomor 9. Oke, itulah dia kira-kira anak Bapak semua. Ini adalah dia pembahasan soal tryout SBMPTN ketiga, mata pelajaran geografi SMA Islam Plus Askia yang baru saja selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan video ini, pembahasan ini bermanfaat bagi anda semua. Silahkan diulangi dan dipahami kembali materi-materinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.